kasih Samara. Manfaat bergabung dalam organisasi ya. Selalu kami tekankan bahwa menurut pendapat saya pribadi dulu ya, menurut pendapat saya pribadi, untuk manfaat daripada bergabung dalam sebuah organisasi, yaitu secara garis besarnya ada 4. Yang pertama yaitu kita mendapatkan relasi yang dimana ya sebelumnya mungkin teman-teman nggak kenal nih sama kakak ya, sama Kak Andri, sama Kak Bayu. Nah tapi alhamdulillah karena kemarin gabung dalam forum OSIS Palembang, sebuah forum, sebuah OSIS yang dapat menambah relasi kita, yang dimana sampai saat ini akhirnya kakak kenal dengan Zaki, dengan Samara gitu. Itu yang penting, yang dimana ya dengan membangun relasi ini kita dapat membangun channel atau jaringan begitu. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman. Suatu hal yang tidak dapat dibeli adalah sebuah pengalaman. Jadi di mana-mana saya setiap kali mengikuti organisasi, hal yang paling saya cari adalah pengalaman. Oh, saya pernah ke sana. Alhamdulillah saya pernah ikut ini, ikut itu, begitu. Jadi dengan pengalaman inilah kita dapat membentuk karakter kita, begitu. Jadi karakter ini adalah poin yang ketiga. Kita dapat membentuk karakter kita. Yang mungkin yang tahu jelas Kak Bayu saat Andri waktu itu masih diseleksi wawancara tepatnya, masuk ke OSIS SMK Negeri Sumsel, mencalonkan diri, itu waktu itu masih terbata-bata, sangat terbata-bata mungkin ya Kak Bayu. Nah begitu. Dan alhamdulillah dengan mengikuti organisasi yang dimana kita mengemban mutu, dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Yang awalnya kita tidak bisa public speaking, kita nggak berani nih bicara di depan publik. Tapi alhamdulillah dengan organisasi yang awalnya kita paksakan, kita berbicara di depan publik, di depan teman-teman yang pengalamannya mungkin lebih dari kita begitu. Alhamdulillah dengan hal tersebut, dengan dipaksa dan terpaksa, akhirnya kita terbiasa. Nah, ini sebuah hal penting loh. Ini salah satu hal yang berguna di dalam kehidupan kita. Karakter kita bisa terbentuk dengan sering berkomunikasi dengan teman-teman sekalian, dengan sering berkomunikasi, misalkan untuk anak-anak pelajar nih, dengan bergabung dalam forum OSIS, kita sering berkomunikasi dengan para ketua OSIS, yang dimana ketua OSIS merupakan leader ataupun pemimpin dari tiap sekolah, gitu. Dengan terbiasa tadi, maka kita ya bisa terikut lah untuk cara bicara, untuk karakter, etika, dan lain-lain, begitu. Kemudian ilmu, pengalaman, karakter, relasi, pengalaman, karakter, yang terakhir adalah ilmu. Ilmu di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak kita dapat di sekolah atau di dalam pelajaran formal. Seperti halnya public speaking, mungkin tidak terlalu mendalami ya, tidak terlalu mendasar di sekolah masing-masing. Mungkin ada yang lebih mendalam atau lebih mendetail. Tapi setahu saya banyak anak-anak organisasi ataupun orang-orang sukses ketika ditanya di mana beliau mendapatkan ilmu public speaking, selain dari pelatihan ialah dari organisasi, begitu. Banyak hal-hal lain seperti cara kita beradaptasi mungkin bisa diterapkan nanti. Yang awalnya kita di Palembang nih, kita sering berkomunikasi, ada relasi, sering beradaptasi. Jadi nanti misalkan kita dapat beasiswa juga nih, sama seperti Kak Bayu di Tiongkok, ya kita sudah bisa terbiasa, sudah bisa beradaptasi. Jadi tidak harus mulai dari nol begitu. Nah dari hal-hal ini yang ditanya tadi manfaat bagi diri saya ya, Samara. Untuk manfaat bagi diri saya sendiri, alhamdulillah kemarin beberapa kali mengikuti agenda, salah satunya ada agenda nasional kemarin, yaitu pendidikan karakter atau penguatan karakter, apresiasi kebangsaan siswa-siswi Indonesia atau aksi SMK, yang dimana dipertemukan perwakilan dari ketua OSIS dan ketua kerohanian dari seluruh Indonesia. Hal ini bisa saya capai dengan organisasi, begitu. Jadi misalkan nih sebelumnya saya nggak berminat nih untuk ikut organisasi, saya nggak mungkin dapat
mengikuti agenda tersebut, karena itu untuk anak-anak organisasi. Masih banyak hal-hal lainnya, mungkin bukan saya tapi teman-teman mungkin Samara juga bisa, Samara juga mengetahui lah fikal anak-anak organisasi dan juga manfaatnya. Jadi kita selain dari 4 hal tadi, masih banyak sekali hal-hal yang dapat membentuk karakter kita, atau menguatkan karakter kita begitu untuk bekal kita di masa mendatang. Di samping itu ya kita selain hal-hal yang dapat membuat dampak positif bagi diri kita, kita juga di organisasi juga membawa dampak positif bagi orang lain. Seperti halnya di forum-forum, kita kalau misalkan ada bencana, kita menggalang dana, kita membantu satu sama lain, mengadakan edukasi, begitu. Jadi di samping kita mendapatkan dampak positif bagi diri kita, kita juga dapat atau mendapatkan dampak positif bagi orang lain, begitu. Mungkin sekian sama. Wah, benar banget nih, sama seperti Kak Bayu tadi, bahwasanya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan selain ilmu, relasi, juga karakter. Ada satu hal yang menarik, yaitu pengalaman, seperti yang Kak Andri bilang tadi, bahwasanya pengalaman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli ya Kak. Iya. Mungkin kita bisa next question Kak Zaki. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Ini tertuju ke Kak Andri. Hal terberat yang pernah dialami saat menjabat sebagai pengurus OSIS dan bagaimana cara kakak untuk menghadapinya? Wah, menarik nih, silakan Kak Andri, boleh dijawab. Baik, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Hal terberat yang pernah saya hadapi dalam menjalankan amanah di kepengurusan OSIS ya. Untuk hal terberat sih yang pasti ialah miskomunikasi. Itu yang pertama. Karena apa? Dengan miskomunikasi, sebuah forum itu akan gitu. Kenapa demikian? Ya karena kita dari sebuah organisasi itu wajib menjunjung komunikasi. Karena apa? Karena ya kita harus berkoordinasi satu sama lain untuk membentuk program ataupun agenda yang bermanfaat begitu. Di samping itu yang kedua yaitu anggota yang pasif. Mungkin ini menjadi permasalahan dari banyak organisasi ya. Anggota yang pasif. Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi itu kita dibentuk untuk menjadi tim. Dalam menyelenggarakan tiap agenda juga harus dilakukan dengan musyawarah. Nah, jika yang aktif cuma beberapa, maka dari itu agak sulit untuk melaksanakan program-program yang ada. Begitu sama Samara dan Zaki. Tapi untuk hal itu, alhamdulillah sebelumnya pernah juga terlaksana, tapi bisa diatasi di organisasi. Ya, saya selalu mengingat bahwa organisasi ataupun kita mengemban amanah ataupun jabatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu harus dipertanggungjawabkan, baik itu kepada manusia maupun kepada yang di atas. Maka dari itu, ya kita apabila sudah mengembang sebuah organisasi, sudah mengemban suatu jabatan di organisasi, maka kita harus menyelesaikannya dengan sesuai dengan amanah begitu. Jadi saya terus berusaha, terus menghandle, mengajak teman-teman sekalian untuk kembali aktif. Yang alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, sebuah organisasi dapat kembali pulih begitu. Mungkin itu. Wah, menarik nih jawaban dari Kak Andri. Mulai dari hal-hal apa sih yang terberat selama dia menjabat sebagai pengurus OSIS, mulai dari ada miskomunikasi ataupun pengurus yang pasif, dan itu tentunya bisa diselesaikan dengan cara dari Kak Andri tersebut. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ke-7, Kak Samara. Oke, mungkin kita next question ya. Pertanyaan ini khusus diajukan penanya kepada Kak Bayu. Ini terkait rumah disabilitas.
Oh ya, for your information nih guys, bahwa Kak Bayu ini merupakan founder juga sekaligus ketua umum dari suatu rumah disabilitas. Keren banget ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya, yaitu bagaimana sih proses Kakak hingga bisa membuat rumah disabilitas ini menarik untuk didengar ya teman-teman semua, terkait bagaimana perjuangan Kak Bayu untuk bisa mewujudkan impiannya, yaitu membuat rumah disabilitas ini untuk saudara-saudara kita. Mungkin silakan Kak Bayu bisa ditanggapi. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Samara. Dan siapapun yang nanya ya untuk pertanyaannya. Pertama kali berdirinya rumah disabilitas ya itu berperan untuk bisa meningkatkan awareness disability di Indonesia gitu, khususnya anak-anak muda di Indonesia. Kenapa? Karena masih banyak sekali anak-anak muda yang masih sangat minim kepedulian terhadap teman-teman difabel gitu. Nah, pada waktu awal berdiri gitu ya, rumah disabilitas dibangun dengan berdasarkan hanya fokus kepada media campaign saja, seperti mungkin live Instagram, lalu buat poster terkait apa yang dibangun dan sebagainya. Nah, tapi dengan dengan banyaknya dukungan ya, dengan banyaknya arahan juga, masukan juga, jadi dengan tim yang di awal itu cuma 22 orang ya, itu terbentuk sampai detik ini terhitung untuk di pusat ya, di kami ada pusat, ada regional juga ya, terhitung total pengurus ada 250 pengurus yang tersebar di nasional gitu. Nah, maksudnya waktu di awal berdirinya ini memang fokusnya ke hanya social campaign aja gitu. Social campaign yang tadi aku sempat mention adalah kita buat poster isu poster disabilitas ya, kita buat live Instagram dan sebagainya, hanya itu. Tapi memang banyak bukan masuk yang untuk rumah disabilitas, kita buka lebar kan sayapnya untuk jaringan teman-teman. Nah, untuk tujuan utamanya awareness disability khususnya anak-anak Indonesia gitu. Lalu yang kedua, untuk tempat ya teman-teman difabel ya, memberikan wadah untuk mereka bisa berkreasi, bisa meningkatkan soft skill mereka bersama teman-teman non difabel lainnya, bisa berkolaborasi juga di sini. Jadi itu salah duanya dari tujuan rumah disabilitas berdiri. Nah, kalau dari rumah disabilitas berbicara dengan program-program kerja yang dilakukan gitu ya, banyak sekali. Sekarang program kerja dari pusat itu sudah terlaksana hampir 30 program kerja pusat. Jadi kami melakukan 30 program kerja, dan sekarang ada regional juga baru, regional Palembang, Jogja, dan Jakarta di regional kota. Dan tahun ini insya Allah ada 10 regional terbuka lagi gitu. Insya Allah 10 akan terbuka lagi untuk kotanya. Nah, untuk regional itu berfokus ke lapangan. Jadi benar-benar ibaratnya pendekatan secara langsung gitu untuk di lapangan. Kalau di pusat ini fokusnya lewat by remote untuk bisa menghandle satu sama lain. Lewat Zoom, mengadakan webinar, talk show, Instagram dan sebagainya gitu ya, mengadakan hal-hal yang berbau dengan online. Karena memang belum mencakup dengan keseluruhan yang ada pengurus di pusat gitu. Nah, untuk kurang lebih seperti itu ya. Mungkin langsung cek aja IG-nya sekalian promosi. Apa nih Kak IG-nya Kak? @rumah disabilitas. Gitu. Wah, banget teman-teman semua harus kunjungi langsung sih IG-nya. Bener banget sih. Jadi menyimpulkan dari tanggapan dari Kak Bayu tadi, bahwasanya kita harus peduli ya Kak dengan saudara-saudara kita, bukan hanya saudara di sekitar kita, tapi saudara kita seperti orang-orang yang difabel dan lain sebagainya. Menarik banget nih. Mungkin Kak Zaki kita bisa next question. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ke pertanyaan nomor 8. Bagaimana sih tips-tips untuk bisa belajar efektif menurut Kak Bayu dan juga Kak Andri?
Mungkin boleh dijawab ke Kak Bayu dulu. Silakan Kak Bayu. Ke Kak Andri dulu. Silakan Kak Andri. Bisa diulangi, Zaki? Maaf sebenarnya. Apa saja tips-tips belajar Oke. Baik, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Bagaimana sih tips-tips belajar secara efektif? Yang pasti yang pertama ialah nyaman. Kenapa? Ya karena untuk belajar secara efektif kita perlu kenyamanan. Perlu nyaman dalam belajar, dan juga yang pasti yang kedua itu kita perlu, atau biasanya pada umumnya ialah belajar bidang-bidang atau hal-hal yang kita sukai. Kenapa? Karena dengan belajar hal yang kita sukai, maka kita akan lebih termotivasi lagi untuk menggali lebih dalam hal-hal tersebut, begitu. Seperti halnya saya sendiri itu sebenarnya lebih suka ke hal-hal yang berbau dengan organisasi. Memang hal ini juga baru saya dapatkan setelah mengikuti organisasi-organisasi semasa SLTA atau SMK gitu. Nah, jadi dengan belajar hal-hal yang mengenai dengan organisasi, saya merasa lebih nyaman dan juga bisa menggali lebih dalam nih, menggali lebih dalam hal-hal yang berbau dengan organisasi, mulai dari cara pembentukannya, mulai dari cara menghandle dan sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tetap fokus. Jika kita memilih suatu pelajaran atau suatu ilmu, misalkan kita hobi di kelistrikan nih, jadi kita harus lebih fokus ke bidang tersebut. Jadi dengan kenyamanan, hal yang kita sukai dan juga lebih fokus tadi, maka kita dapat lebih membidangi. Kita bisa menguasai hal-hal tersebut dan juga kita bisa menjadi bisa dikatakan hampir ahli lah di bidang tersebut. Begitu. Mungkin dari saya begitu. Wah, keren nih tips-tips belajar efektif yang udah dijawab sama Kak Andri. Mungkin gak kalah keren juga, silakan Kak Bayu sampaikan apa aja tips-tips belajar efektif menurut Kakak. Silakan Kak. Oke, ini saya ada tips nih yang dari teman saya Cina ya untuk belajar bahasa, untuk belajar apapun itu ya, anything. Teman-teman mau belajar apa, insya Allah ini bisa tipsnya. Jadi kan dari sekolah kan ada buku ya. Ketika ada buku, saya sendiri pun nggak belajar sepenuhnya buku itu ya. Saya yakin dari teman-teman juga nggak belajar sepenuhnya. Nah, yang perlu dipelajari teman-teman tarik aja dari buku itu ya, tarik hanya rangkuman aja gitu. Jadi ketika ada pokok pembahasan yang teman-teman dapatkan dari guru misalkan ya, ataupun dari dosen gitu misalkan, teman cari rangkumannya gitu, dicatat gitu ya, lalu jangan dihafal, dipahami aja. Kalau kita hafal, kita nggak bakal paham apa ini ya, apa rangkuman kita seperti apa gitu. Tapi kalau kita pahami, insya Allah akan panjang gitu ingatan kita. Lalu itu triknya. Mungkin tadi sudah dijawab oleh Andri juga ya. Mungkin cari suasana nyaman ya, feel untuk bisa beda dari yang lain gitu. Nah, mungkin juga jangan belajar lama gitu. Ini juga tips dari teman Cina aku, mereka belajar tuh cuman 2-3 jam udah. Nggak sampai 8 jam ya, nggak sampai 6 jam, nggak ada. Mereka tuh belajar cuma 2-3 jam kelar. Setelah itu main sana sini tapi pinter. Kita bingung. kayak Indonesia belajar 8 jam, 6 jam, tapi ya anggapannya masih sama gitu. Tapi kalau mereka tuh belajar 2-3 jam udah kelar dan pinter gitu. Nah, mungkin itu belajar yang lama tapi dipahami apa yang kita mau, apa yang kita inginkan masuk ke otak kita gitu, dengan cara rangkuman tadi gitu. Itu mungkin cara singkatnya supaya teman-teman bisa belajar efektif lagi gitu. Wah, menarik nih tips-tips belajar efektif dari Kak Bayu. Buat kalian yang pengen belajar efektif, mungkin bisa ikutin tips-tips dari Kak Bayu dan juga Kak Andri. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Samara. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman semua. Pertanyaan selanjutnya ini tentang tips dan trik untuk membuat esai nih, khusus diajukan dari penanya kepada Kak Bayu, karena seperti yang kita ketahui bahwa Kak Bayu ini
banyak sekali memenangkan lomba esai juga sebagai penerima banyak beasiswa. Pastinya itu semua membutuhkan esai yang bagus ya Kak. Pertanyaannya di sini yaitu Kak Bayu boleh bagi tips gimana cara nulis esai yang bagus terutama buat beasiswa dan juga lomba Kak. Kita harus dengar langsung nih. Silakan Kak Bayu. Oke, esai ya. Kalau teman-teman pengen buat esai yang pertama gitu ya, pertama teman tentukan topik apa yang pengen diangkat. Ya, topik itu apa yang pengen diangkat dari esai itu. Nah, ketika esai itu sudah dibuat, topik sudah dibuat gitu ya, teman-teman riset lebih lanjut gitu. Riset dengan pengamatan teman-teman sendiri melalui jurnal, melalui pengalaman dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga dibuat ya secara jujur, secara singkat dan detail. Jadi jangan panjang sampai 10 lembar gitu esai ya. Jangan. Buat secara singkat dan jujur dan detail. Udah itu cukup. Dan penilaian esai kan banyak ya. Banyak sekali mungkin dari penulisan, dari mungkin kalau dilihat kalau English ya mungkin grammar dan sebagainya gitu. Ataupun susunan kalimatnya juga dilihat. Itu didapatkan dulu topiknya, baru teman bisa riset lebih lanjut. Lalu yang kedua riset ya, mengkaji lebih dalam topiknya teman mendapatkan. Yang ketiga dibuat secara detail, jujur dan singkat gitu. Nah mungkin untuk esai kan tergantung dengan topik yang diangkat. Mungkin untuk minimal dan maksimal esai yang teman mendapatkan gitu ya, sekitar ya 1 sampai 3 lembar itu dia cukup. Ataupun 1 sampai 2 juga cukup banget gitu. Jadi teman-teman itu udah maksimal gitu. Baik Kak Bayu. Jadi untuk teman-teman semua ya sudah langsung dan triknya dari Kak Bayu tadi bahwasanya pertama kita harus menentukan topik yang tepat. Kedua kita harus mengkaji lebih dalam apa sih topik yang kita angkat. Juga yang ketiga itu yaitu harus detail, nggak usah panjang sampai 10 lembar dan yang terpenting itu tadi jujur ya Kak. Ya, mungkin kita bisa langsung lanjut next question Kak Zaki. Oke, kita lanjut. Wah, keren nih pendapat dari Kak Andri terkait peningkatan kasus narkoba di kalangan pelajar sekarang. Mungkin kita sebagai para pelajar hendaknya harus selalu mengedepankan mutu kalau say no to drugs ya. Jadi mungkin lanjut ke pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan ini khusus ditanyakan penanya kepada Kak Bayu. Pertanyaan ini nggak kalah kecenya sih, yaitu yang lebih bagus untuk di-include di CV itu pengalaman organisasi atau volunteer kayak relawan gitu ya Kak? Wah boleh banget nih langsung Kak Bayu membagi tipsnya. Silakan Kak Bayu. Oke, pertanyaan menarik banget nih ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, mungkin sekiranya jika memang ada pengalaman volunteer ya, pengalaman organisasi juga dimasukkan aja gitu. Itu salah satu apa ya kelebihan teman-teman ketika mengikuti sebuah program volunteer ataupun mengikuti sebuah organisasi gitu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi nggak masalah jika kedua itu dimasukkan ke dalam CV gitu. Dan mungkin juga kalau memang teman-teman mempunyai pengalaman seperti pernah mengikuti seminar online dengan bla 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 misalkannya, itu juga perlu dimasukkan gitu. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai bentuk teman-teman memberikan atau menginformasikan bahwasanya teman-teman pernah mengikuti ya ataupun mampu untuk mengikuti kegiatan ini dan sebagainya. Wah, baik, benar banget sih Kak. Jadi baik itu pengalaman organisasi atau volunteer itu memang sama-sama pentingnya ya Kak untuk di-include di CV. Untuk teman-teman semua mungkin kita harus semangat lagi nih untuk cari banyak kegiatan yang bermanfaat nanti sehingga kita bisa mengisi CV atau portofolio kita dengan baik juga. Mungkin kita langsung lanjut aja ke next question Kak. Kak Zaki.
Oke, kita langsung ke pertanyaan nomor 12. Agak kerasa ini udah pertanyaan yang terakhir nih. Ini ditujuin ke Kak Andri. Kak Andri, kontribusi apa yang kakak berikan selama kakak jadi delegasi Sumsel di Pendidikan Karakter Nasional Aksi SMK? Menarik nih. Silakan Kak Andri, boleh dijawab. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin dulu ya sebentar. Ini lagi menyambungkan koneksi, soalnya dari tadi keluar terus tuh. Halo, ada suaranya? Yes, Kak. Baik. Baik, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, kontribusi apa yang saya berikan di penguatan karakter aksi SMK nasional ya. Alhamdulillah ya kita, saya dan juga beberapa teman juga sih dari delegasi Sumsel di sana menjadi leader ataupun ketua dari kelompok. Jadi di sana kemarin kita dibagi menjadi 9 kelompok yang dimana satu kelompok itu kurang lebih mungkin ada 22 orang atau mungkin lebih begitu. Jadi dalam hal ini saya dan juga teman saya yang merupakan delegasi dari Sumatera Selatan alhamdulillah menjadi leader ataupun sebelumnya salah. Kemudian di sana kemarin kita ada games, ada Twibbon, edukasi, dan masih banyak hal-hal lainnya. Seperti halnya ialah kemarin sempat mendapatkan edukasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk hal tersebut di akhir acara kita adakan pentas seni yang dimana saya dan juga teman-teman mengenalkan ini loh kami pelajar dari Sumatera Selatan juga bisa bersaing di kancah nasional begitu. Dan alhamdulillah kami kemarin mendapatkan juara 3 sebagai kelompok terbaik pada saat itu. Dan kemudian setelah ajang karakter atau pendidikan karakter kembali mengajak beberapa rekan ketua OSIS SMK di Sumatera Selatan, tepatnya pada saat itu di Kota Palembang, untuk membentuk Forum OSIS SMK Sumatera Selatan, yang awalnya kami menginisiasi pembentukan Ikatan Ketua OSIS SMK tingkat Kota Palembang. Kemudian dikarenakan tawaran sebelah ingin membentuk juga Forum OSIS Kota Palembang, maka dari itu yang planningnya atau awalnya kami ingin membentuk Forum OSIS tingkat SMK di Kota Palembang, yang kemudian akan kami sebarluaskan menjadi Forum OSIS SMK Sumatera Selatan. Jadi kami alihkan membentuk Forum OSIS Kota Palembang begitu. Dan alhamdulillah pada saat ini kami para Purna Aksi SMK diminta bantuan oleh Direktorat SMK untuk membimbing adik-adik dari Forum OSIS SMK yang dibentuk langsung oleh Direktorat SMK tersebut. Jadi pada saat ini saya dan juga ada beberapa rekan dari Forum OSIS SMK sedang memperjuangkan untuk pembentukan dan juga legalitas dari Forum OSIS SMK di Sumatera Selatan, yang merupakan forum bentukan dari Forum OSIS SMK seluruh Indonesia di bawah naungan Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu. Wah, menarik nih pengalaman dan kontribusi dari Kak Andri selama dia menjadi delegasi Sumsel di penguatan karakter SMK. Selanjutnya silakan Kak Samara. Oke. Wah, ternyata kita udah hampir di sesi penutup nih.
sebelum menutup Q&A session kali ini, mungkin Kak Bayu dan juga Kak Andri bisa memberikan sedikit pesan nih kepada seluruh penonton setia konten YouTube OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan, tentunya untuk kita semua para generasi milenial yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui tidak mudah untuk berjuang di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, butuh semangat juang yang tinggi agar kita selalu semangat dalam belajar, semangat dalam menggapai cita-cita kita, semangat dalam menggapai prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Boleh nih kita ke Kak Bayu terlebih dahulu, apa nih Kak pesan-pesan untuk kita semua? Silakan Kak Bayu. Oke, pesan singkat saya dari saya untuk teman-teman anak muda yang nonton video ini nantinya gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara gitu ya, tapi menurut saya pribadi bukan anak muda yang banyak, anak muda itu keren bukan banyak gaya, tapi banyak karya. Jadi banyakin karya teman-teman semua gitu ya, dengan mulai ikut organisasi, ikut ke dalam ya komunitas dan sebagainya, berprestasi dan banyakin karya supaya bangsa kita bisa bangga via teman-teman semua gitu. Mungkin itu aja dari saya. Wah, baik. Benar banget sih untuk teman-teman semua, untuk kita semua, kita harus banyakin karya, bukan hanya gaya, tapi juga karya ya, Kak. Mungkin kita bisa dengar juga nih pesan dari Kak Andri. Silakan Kak Andri. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari kita semua mengetahui ya, bahwasannya saat ini sistem pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Yang dimana mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang sedikit bosan lah dengan hal-hal tersebut. Tapi ingat nih teman-teman sekalian, kita sebagai generasi muda yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas tahun 2045, kita harus menjunjung tinggi pelajaran. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila perlu, kita mengikuti kelas-kelas online atau virtual yang diadakan oleh komunitas-komunitas. Karena banyak nih para komunitas ataupun organisasi mengadakan edukasi-edukasi yang bermanfaat dan juga berguna untuk menjadi bekal kita ke depannya, seperti pelatihan public speaking, pelatihan desain, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman sekalian dapat mengikuti hal-hal tersebut untuk menambah soft skill kita, untuk menambah keahlian kita, yang dimana kita di rumah tidak hanya mengikuti pelajaran, kita hanya absen lalu selesai, tidak. Tapi kita juga harus mengikuti pelajaran dan juga kita harus kreatif, kita juga harus punya kreasi, benar seperti kata Kak Bayu tadi. Jadi teman-teman sekalian, ketika di rumah bukan berarti menutup jalan kita untuk berkreasi, untuk kreatif begitu. Jadi teman-teman, saya harap juga, dan juga dari Kak Bayu mungkin berharap kita semua dapat membanggakan Provinsi Sumatera Selatan, karena ya kita dari Sumatera ini ya rata-rata agak dipandang sebelah nih kalau dari luar pulau lah, dari luar pulau. Jadi bagaimana caranya kita generasi muda, anak-anak Palembang, anak-anak Sumsel itu dapat memajukan provinsi kita. Kita dapat menjadi agent of change. Kita dapat berguna untuk provinsi kita, dapat berguna untuk bangsa kita, dan juga kita dapat berguna di sekitar kita, lingkungan, teman-teman, dan lain-lain begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut. Wah, baik. Baik Kak Andri dan juga Kak Bayu, sangat bermanfaat ya teman-teman semua untuk pesan-pesannya. Semoga kita semua yang menonton video ini selalu memiliki semangat juang yang tinggi walaupun di keadaan pandemi seperti saat ini. Gak kerasa nih, ternyata kita udah di akhir sesi acara. Sekian dulu Q&A kita. Terima kasih Kak Bayu dan juga Kak Andri sudah nyempetin waktunya buat kami tanya-tanya tentang banyak hal. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah ngasih respon berupa pertanyaan-pertanyaan menarik yang tadinya udah kami tanyain. Semoga jawaban dari kakak-kakak tadi bisa menjawab pertanyaan dari kalian semua. Amin, amin. Amin.
Baik, terima kasih banyak Kak Bayu dan juga Kak Andri. Suatu kebahagiaan bagi kami untuk bisa sharing-sharing dengan Kakak. Terima kasih juga untuk kalian semua, para penonton setia konten YouTube OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian semua. Support kami untuk selalu mengupdate video-video terbaru dan menarik lainnya. See you in the next video guys. Bye-bye.